Kita melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Wahyu, sekarang pasal 8. Di sini di awal pasal 8, segel yang terakhir dibuka. Kita mengingat bahwa tadi di pasal 5 ada gulungan kitab disegel dengan 7 segel, merupakan suatu surat wasiat resmi, sah. Dan setiap kali segel dibuka, malapetaka. Kecuali segel kelima, ada jiwa-jiwa mereka di bawah mezbah Allah yang diberikan pakaian putih, orang yang mati syahid. Tetapi sekarang di sini, di pasal 8, segel yang ketujuh, segel yang terakhir mau dibuka. Jika ini dapat dilihat dari bumi, mereka yang diam di bumi, yang membenci Allah, mungkin mereka berpikir, tinggal satu segel, aku dapat bertahan, aku tidak dihancurkan oleh Allah itu. Tetapi bagaimana nanti segel terakhir dibuka? Apa yang akan terjadi? Itu kita akan membaca. Ya, kita tahu bahwa seperti dijelaskan tadi, ada 7 segel, segel yang terakhir isinya, hukumannya terdiri dari 7 sangkakala. Dan sangkakala yang terakhir, hukumannya adalah 7 cawan. 7 cawan. Sehingga, ya, ada susunan teleskopik di dalam kitab Wahyu. Bagian ini pasal 6 sampai dengan 18. Termasuk 18. Kitab Wahyu pasal 8 ayat 1. Dan ketika ia itu Tuhan Yesus Kristus, dan ketika ia membuka segel yang ketujuh, menjadi sunyi senyaplah di surga selama kira-kira setengah jam. Ya, kita membaca bahwa sunyi senyap selama setengah jam di surga. Mengapa? Itu sulitnya mengapa. Tidak dinyatakan, tidak dijelaskan, tidak ditulis. Mengapa ada masa setengah jam ini di surga? Perasaan kita sebagai orang yang membaca atau mendengarkan kitab Wahyu adalah ini ada perasaan, ya, sebentar lagi, tunggu, ya, aku ingin tahu. Tapi orang tidak berani berbicara. Ada perasaan seperti itu. Mungkin itu sebabnya dicatat di sini mengenai setengah jam ini. Ya, ayat 2. Dan aku melihat 7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Ya, jadi mana hukumannya? Harus ada hukuman. Jika segel dibuka, harus ada hukuman. Ya, hukumannya apa? Hukumannya 7 malaikat diberikan 7 sangkakala. Dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Nah, itulah pasif ilahi lagi. Kepada malaikat itu diberikan. Siapa memberikan tidak dicatat. Kita boleh menduga bahwa Allah yang memberikan, tapi tidak tersurat. Ini suatu contoh pasif ilahi di dalam kitab Wahyu. Nah, mengenai sangkakala, di dalam bilangan pasal 10, ayat 1 sampai 10, kita membaca mengenai beberapa cara sangkakala dipakai bagi umat Israel. Sangkakala ditiupkan sebagai tanda bahwa umat Allah harus berangkat. Sangkakala ditiupkan sebagai tanda bahwa mereka harus berkumpul menyembah Allah di
kemah suci. Juga sangkakala ditiupkan sebagai panggilan pada pemimpin-pemimpin umat Israel untuk berkumpul. Dan juga sangkakala ditiupkan menandai bahwa peperangan akan mulai. Mereka akan berperang. Juga sangkakala ditiupkan pada hari raya. Dan juga di dalam satu Raja-Raja dan dua Raja-Raja, di dalam satu Raja-Raja pasal 1 ayat 34 dan 39, dan dua Raja-Raja pasal 9 ayat 13, sangkakala ditiupkan menandai bahwa Raja naik takhta. Wah, semua ini sangat tepat, sangat layak, sangat sesuai dengan apa yang terjadi di kitab Wahyu. Umat Allah harus berangkat. Ya, berangkat. Umat Allah harus berkumpul di depan Allah. Ya, berkumpul. Pemimpin-pemimpin, ya, 24 tua-tua berkumpul. Dan juga hari raya. Dan juga berperang. Dan juga Raja Yesus akan seolah-olah naik takhta. Ya, dia raja kekal, tetapi kerajaannya sebentar lagi akan didirikan di muka bumi. Jadi semua ini sesuai dengan konteks kitab Wahyu juga. Maka layaklah bahwa di dalam sastra ini, sastra kitab Wahyu, dan di dalam sastra apokaliptik yang ditulis orang Yahudi di luar Alkitab, sangkakala ditiupkan menandai bahwa kerajaan Mesias sebentar lagi didirikan. Boleh dicatat juga bahwa pembukaan segel tidak dibaca di dalam sastra Yahudi di luar Alkitab dalam konteks kedatangan kerajaan Mesias. Tetapi, jadi ini yang sangkakala ya sesuai dengan kebiasaan sastra apokaliptik. Tetapi segel tidak sesuai. Ayat 3, dan datanglah seorang malaikat lain, dan ia berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak ukupan untuk diberikan bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan takhta itu. Ada banyak arti, banyak kebenaran yang ada di dalam ayat ini tersusun padat. Ya, dia punya pedupaan emas. Keluaran pasal 30 ayat 1 sampai 10 menceritakan mengenai mezbah ukupan. Pedupaan di dalam perjanjian lama di kemah suci dibuat dari tembaga, sedangkan di dalam bait Allah, di dalam satu Raja-Raja pasal 7 ayat 50, pedupaan itu dibuat dari emas. Ayat 3 ini menceritakan juga ukupan yang dibakar dan doa umat Allah. Dan dua hal ini seolah-olah ukupan di dalam pedupaan membakar, asap naik, itu dikaitkan dengan doa umat Allah. Kadang kita merasa bahwa ya kita berdoa, tetapi ya tidak sampai langit, hanya sampai langit-langit. Allah tidak menerima doa kita. Tetapi gambar ini, ukupan dan asap ukupan naik, ini menceritakan bahwa doa kita naik seperti asap ukupan dan akan dicium oleh Allah. Dia akan mendengarkan, memperhatikan doa kita sama seperti orang harus memperhatikan bau ukupan. Ayat 4, dan naiklah
asap ukupan bersama-sama dengan dua orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Ya, naik itu. Doa kita naik ke hadapan Allah. Sama seperti asap ukupan naik ke hadapan Allah. Akan diperhatikan, akan dikabulkan. Dalam Mazmur 141 ayat 2, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Di dalam Perjanjian Lama ada kaitan erat dengan asap ukupan dan doa umat Allah. Ayat 5, dan malaikat itu mengambil pedupaan itu dan mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Dan terjadilah guru dan gemuruh dan kilat dan gempa bumi. Rupanya sebagai jawaban doa kita, malaikat mengambil api dari mezbah, mengisi pedupaan itu dengan api dan melemparkan itu ke bumi dengan akibat yang menakutkan. Pedupaan yang membakar itu seperti jawaban doa umat Allah. Dan akibatnya terjadilah guru dan gemuruh dan kilat dan gempa bumi. Nah, ini mengawali peniupan ketujuh sangkakala, mengingatkan kita pada pasal 4 ayat 5 persiapan pembukaan segel. Di situ, jadi catatan ini di ayat 5 mengenai terjadilah guru dan gemuruh dan kilat dan gempa bumi, mengingatkan yang mengawali peniupan tujuh sangkakala, mengingatkan kita pada pasal 4 ayat 5, boleh dikatakan persiapan mengawali pembukaan ketujuh segel. Di situ ada juga guru, gemuruh, dan kilat. Tadi di pasal 4, guru, gemuruh, dan kilat. Di sini guru, gemuruh, kilat, dan gempa bumi. Ada peningkatan. Kemudian di pasal 11 ayat 19 ada catatan yang sama, tapi gempa bumi tidak ada. Yang ada hujan es besar. Kemudian di pasal 16 ayat 17 sampai 21, catatannya sama. Guru, gemuruh, kilat, hujan es, dan gempa bumi. Peningkatan lagi. 3 unsur menjadi 4, tetap 4, menjadi 5. Ada peningkatan jumlah unsur. Macam-macam hukuman yang jatuh ke bumi menghancurkan manusia. Ada kesan bahwa dari pasal 4 sampai pasal 11 meningkat beratnya, susahnya hukuman Allah di muka bumi ini. Dan susunan peningkatan ini disusun dengan sengaja. Tersusun dengan sengaja. Juga di dalam Wahyu pasal 5 ayat 8, hukuman segel diawali dengan ukupan dan doa. Demikian juga hukuman sangkakala diawali dengan ukupan dan doa. Ini disusun untuk diamati. Ayat 6, dan ketujuh malaikat yang mempunyai ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Nah, kita tidak tahu
persiapan apa harus diurus oleh malaikat supaya mereka siap meniupkan sangkakala. Kita tidak tahu macam apa persiapan itu. Tetapi membaca ini meningkatkan kerinduan kita untuk mengetahui apa yang akan terjadi. Siap. Ayo cepat. Apa yang akan terjadi? Ada perasaan seperti itu. Ya sabar. Akan diceritakan, tapi sabar. Malaikat harus menyiapkan diri dulu. Padahal kita tidak paham apa-apa mengenai persiapan yang semacam ini. Ya, mulai ayat 7 sangkakala akan ditiupkan. Hukuman 7 sangkakala agak sejajar dengan 10 malapetaka di Mesir dalam Keluaran pasal 7 sampai 11. Agak sejajar. Tetapi hukuman cawan lebih sejajar lagi. Nyata di dalam bagian ini bahwa boleh dikatakan bahwa Kitab Wahyu menceritakan suatu keluaran baru, ada kesejajaran antara Kitab Wahyu, umat Allah keluar dari Mesir untuk supaya kerajaan Allah boleh didirikan di tanah perjanjian, dan Kitab Wahyu di mana kerajaan Allah akan didirikan di bumi ini, dan sesudah itu di bumi baru, ada kesejajaran. Nyata sekali di dalam bagian ini. Di dalam bagian ini kita akan melihat banyak hal yang sulit dibayangkan. Tetapi kita berusaha untuk menafsirkan bagian ini dan seluruh kitab Wahyu dengan cara yang seharafiah mungkin. Harafiah jika harafiah masuk akal. Jika harafiah itu sama sekali tidak dapat dibayangkan, sama sekali mustahil dan sebagainya, kita mencari arti kiasan. Tetapi kita tidak lari langsung ke arti kiasan atau arti rohani. Kita berusaha, sama seperti komunikasi biasa, kita memakai arti harafiah jika arti harafiah itu dapat diterima. Di dalam bagian ini kita akan membaca mengenai bintang yang jatuh di bumi. Seperti sudah dibahas, mungkin ada kiasan, mungkin bintang berjatuhan. Nanti kita lihat. Sama seperti keempat segel yang pertama dikelompokkan menjadi satu kelompok dengan 4 kuda dan 4 orang yang menunggangi kuda. Demikian juga di bagian ini, 4 sangkakala ditiupkan agak menyatu. Pasal 8 ayat 7. Dan yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah. Dan itu dilemparkan ke bumi, dan sepertiga dari bumi terbakar, dan sepertiga dari pohon-pohon terbakar, dan seluruh rumput hijau terbakar. Sangkakala yang pertama ini mirip hukuman di Mesir, hukuman yang ke-7 yang diceritakan di dalam kitab Keluaran pasal 9. Ayat 8. Dan malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut, dan sepertiganya dari laut itu menjadi darah. Kira-kira 20 tahun sebelum kitab Wahyu ditulis, menurut pikiran kita, gunung Vesuvius meletus dan menghancurkan kota Pompei. Mereka tahu mengenai gunung berapi. Apakah sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api
menceritakan gunung berapi, ya kita tidak tahu. Tetapi mereka pada zaman itu dan kita juga memahami kuasa gunung berapi untuk menghancurkan kota dan manusia. Sepertiga dari laut menjadi darah mengingatkan kita pada tulah yang pertama di Mesir di dalam kitab Keluaran. Ayat 10. Dan malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar menyala-nyala seperti obor. Dan ia jatuh atas sepertiga dari sungai-sungai itu dan atas mata-mata air. Ayat 11. Nama bintang itu adalah Absinthus dan sepertiga dari air menjadi absinthus dan banyak orang mati karena air itu sebab sudah menjadi pahit. Seperti kita membahas di dalam pasal 6 ayat 13, bintang yang jatuh di bumi barangkali itu meteor, bintang berjatuhan. Dan di dalam karangan Yahudi di luar Alkitab, meteor, bintang berjatuhan, menandai penderitaan akhir zaman. Dan hukuman sangkakala yang ketiga ini mengingatkan kita pada tulah yang pertama di Mesir di dalam Keluaran pasal 7, di mana air sungai Nil menjadi darah. Ayat 12. Dan malaikat yang keempat meniup sangkakalanya dan terpukullah sepertiga dari matahari dan sepertiga dari bulan dan sepertiga dari bintang-bintang sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap dan sepertiga dari siang hari tidak bersinar dan demikian juga malam hari. Ini mirip tulah yang ke-9 dan 3 hari kegelapan di dalam Keluaran pasal 10. Di dalam Keluaran pasal 10, 3 hari gelap. Di sini, sepertiga dari matahari, sepertiga dari bulan, sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari. Ya, sepertiga ini jelas ada kaitan dengan 3 hari di Mesir itu. Dan ini menguatkan kesan bahwa kitab Wahyu menceritakan keluaran baru atau keluaran utama atau keluaran yang sesungguhnya. Ayat 13. Dan aku melihat dan aku mendengar seekor burung Raja Wali terbang di tengah-tengah langit dan berkata dengan suara besar, celaka, celaka, celaka mereka yang diam di bumi oleh karena bunyi yang tersisa dari sangkakala yang dipegang oleh 3 malaikat yang akan meniup sangkakalanya. Manusia, mereka yang diam di bumi, mereka yang menolak Tuhan Yesus sebagai juru selamat, mereka diberitahu bahwa mereka harus bertobat. Nanti ada 2 saksi. Kita duga bahwa 144,000 orang Yahudi menginjili mereka. 2 saksi itu menginjili mereka. Sekarang burung Raja Wali berbicara kepada mereka, terdengar di seluruh dunia. Mereka sudah tahu. Tidak ada yang, saya tidak tahu mengenai. Semua harus tahu. Semua akan tahu. Dan mereka tidak ada dalih. Berita ini dari burung Raja Wali, 3 kali dia mengucapkan celaka. Celaka, celaka, celaka. Juga mengingatkan kita bahwa nanti ada 3 sangkakala yang masih harus ditiupkan. Tadi 4 sangkakala yang pertama menghancurkan bumi dan laut dan air, sungai, matahari, bulan dan bintang-bintang
Tetapi 3 sangkakala yang terakhir menghancurkan manusia. Dikelompokkan bersama dan menghancurkan manusia. Dengan demikian, kita membaca mengenai pembukaan segel yang terakhir. Ada 7 malaikat yang masing-masing diberikan sangkakala. Sehingga 7 sangkakala harus ditiupkan. Dan kita membaca beberapa sangkakala ditiupkan. Nanti di dalam pasal 9, peniupan sangkakala itu akan diteruskan.